Oke, ini kan kontennya BDSM nih ya. Jadi berbincang dalam suatu masalah. Kok BDSM? Iya, emang BDSM. Kategori, oh kirain kategori bokep. Bukan. Anda bukan kaget ya? Weh, BDSM kan? Saya ini. Namaku Rama, Andrian Rama Putra. Oh iya, nama aku Amsal Theophilus Purba, biasa dipanggil Theo. Namanya Dimas. Nama saya Irsyad. Irsyad ya. Nama aku Wicak Hedi Damawan, biasa teman-teman manggil Wicak gitu sih. Umur 21. 21 tahun. 21 tahun seminggu lagi. Umurnya 21 tahun. Umur secara resminya 21. Kesibukan saya merokok, nongkrong, ngopi, udah gitu aja. Kuliah? Ya. Kuliah mas. Iya. Absennya doang minimal. Mahasiswa. Terus belajar. Ya belajar, membaca, ya sebagai mahasiswa pada umumnya lah. Gitu. Kuliah berarti ya? Kuliah. Sudah berhenti mas. Udah berhenti. Oh, tapi dulu pernah ikut ya? Pernah. Sudah tidak lanjut lagi tapi. Ikut? Ikut. Alhamdulillah tahun ini masih dipercaya untuk melanjutkan ikut organisasi kampus. Dulu saya sebagai staf Kominfo. Oh, mantap. Kominfo tahu nggak Kominfo? Tahu dong. Oh iya. Wakil Ketua DPM Fakultas. Siap. Sebagai ketua. Besar banget ya. Wah ya, alhamdulillah badannya besar. Sesuai tadi. Iya. Jabatannya ada lah ya. Ada lah, lumayan. Wah, kalau untuk jabatan saya kira ini ya apa namanya? Pelayan lah ya, pelayan masyarakat lah, pelayan mahasiswa lah. Kalau dibanding sama yang sebelum-sebelumnya mah saya paling bawah. Paling bawah. Nyari sertifikat. Itu yang penting sebenarnya. Oke. Mengisi kegabutan, mengejar CV. Ngejar CV. Ya, Jelas lah. Jelas. Organisasi itu menyenangkan. Jadi yang penting tujuan kamu masuk organisasi itu yang lebih penting. Jangan sampai kamu masuk organisasi itu hanya sebatas mencari eksistensi. Cari wanita iya nggak tapi? Wah, itu bonus. Kalau misalnya itu mah bahaya itu. Wah, rusak. 16. FYI saya ulang tahun juga 17 April. Wah. Insa Yesus nyoblos. Oke, siap. nyoblos jelas. Alhamdulillah nyoblos karena nama saya di DPT. Kalau nggak ada DPT nggak bisa nyoblos. Oh iya. Nggak jelas kan memilih pemimpin kita sendiri buat negara Indonesia. Yang pertama itu memang sudah suatu kewajiban ya, berpartisipasi sih sebenarnya. Makanya pengen nyoblos aja. Karena aku nggak mau jadi orang yang nggak nyoblos tapi besok kalau pemerintah yang terpilih tidak sesuai harapanku ikut marah-marah gitu. Padahal nggak ikut nyoblos. Jadi aku tidak mau mengalami hal itu. Karena menurut saya satu suara kita adalah bisa menentukan nasib bangsa. Jadi ya harus nyoblos lah. Jadi posisi emang ini pengalaman pertama saya sih. Jadi sangat antusias banget untuk merasakan gimana pesta 5 tahun sekali. Apa sih? Kenapa tuh? Kita mau milih pemimpin, kok malah mereka itu nggak berpartisipasi gitu. Mereka adalah orang-orang yang bimbang, yang belum mendapat kepastian dan mungkin jenuh sama alur perpolitikan di Indonesia. Sayang sih, cuma kan itu hak mereka dan golput kan juga sebuah pilihan walaupun tidak dianjurkan.
Kalau menurutku sih orang golput itu ya orang yang belum bisa menentukan pilihannya. Jadi memang masih bingung. Dan aku rasa untuk umur-umur sekitar ini harusnya sudah bisa lah untuk bisa menentukan suatu pilihan gitu. Jadi menurutku golput itu tidak zamannya untuk generasi kita sebenarnya. Tanggapanku, jadi mungkin bakal berbeda sama yang sebelumnya. Sebelum juga apa ya, untuk tanggapanku orang yang GoFood sebenarnya tuh GoFood itu pilihan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan besok pun banyak yang GoFood. Kenapa? Karena aku cerita sama teman-temanku juga terkait masalah pilpres dan sebagainya. Banyak juga orang tidak mendapatkan substansi dari apa yang mereka jual. Maksudnya apa? Maksudnya ketika salah satu calon memberikan visi misi dan sebagainya, tapi itu ditutupi oleh berita-berita yang sifatnya itu tidak substansial. Oleh sebab itu banyak juga teman-teman gue yang kecewa akan pilpres sekarang ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pesta pada umumnya. Jadi menurutku GoFood itu sah-sah saja dalam artian apa ya, sah ketika dibicarakan gitu, tapi ketika sudah masuk namanya bilik dan sebagainya itu jangan GoFood. Sayang ketika satu suara kamu tuh nanti hilang atau disalahgunakan. Makanya kesimpulannya jangan GoFood ketika masuk bilik, tapi GoFood ketika beropini nggak apa-apa seperti itu. Mungkin mereka bukan golput ya, mungkin mereka cuma nggak mau terlibat di salah satu paslon. Kayak saya contohnya berusaha netral aja, nggak condong ke satu atau kedua. Mungkin orang-orang yang golput tuh kita nggak bisa langsung ambil negatifnya sih. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka memang ada halangan, tapi yang paling konkret sih mereka maafnya goblok. Tapi nggak semua orang golput tuh goblok. Tapi ya kenapa setidaknya tidak mencoblos aja gitu, sesuai hati nurani. Macam-macam ya, mungkin salah satunya karena dia nggak merasakan dampak secara nyata di kehidupannya tentang pemerintahan yang terpilih nanti, atau mungkin dia yang kurang peka terhadap dampaknya. Bisa juga karena menurut dia nggak ada calon yang memenuhi kriteria untuk memimpin. Ya itu tadi karena nggak ingin tahu sebenarnya. Makanya aku rasa caranya untuk nggak golput ya kita cari tahu sendiri informasi-informasi itu tadi. Tadi itu, jadi banyak juga yang pertama kurangnya apa ya, semacam rancangan atau perkembangan ke depan gitu. Jadi banyak juga buat orang-orang, terutama teman-teman juga, menurut teman-temanku banyak juga yang berpikiran masih belum tahu arahnya tuh kemana Indonesia dan sebagainya. Jadi masih dibilang masih dalam batas kebingungan gitu. Makanya karena sebut orang memilih GoFood, atau bisa juga yang kedua kekecewaan dari salah satu kandidat, atau bisa juga tidak dibayar. Nah, jadi mereka tidak nyoblos. Pada dasarnya sih enggak, tapi kalau mau golput itu kan hak orang ya. Itu adalah mungkin suatu hal yang negatif di demokrasi. Itu kan kebebasan setiap rakyat gitu. Kalau misalnya dia mau nyoblos ya nyoblos, itu lebih baik untuk negara. Tapi kalau nggak nyoblos ya nggak apa-apa, negara juga nggak rugi. Rugi deh, enggak, negara nggak rugi. Yang rugi paslonnya. Sudah mengeluarkan uang untuk Anda di pagi hari. Iya. Sebenarnya tidak bisa dibilang baik, tapi tidak bisa bilang buruk juga sih, karena itu kan pilihan. Tapi usahakan untuk tidak golput. Menurutku enggak, karena itu tadi aku sampaikan di awal, kalau yang namanya pilihan kita atau yang menentukan kita, berarti itu menentukan nasib bangsa nanti yang kedepannya. Jangan sampai golput, oke? Gimana ya, sebenarnya GoFood itu suatu bentuk pelarian gitu, suatu bentuk kekecewaan akan kondisi yang ada gitu. Jadi secara apa ya, secara tidak langsungnya GoFood itu suatu poros ketiga. Jadi katakanlah dari 01, 02, GoFood itu poros ketiga tuh, adalah salah satu bentuk dimana dia tuh tidak menyukai masing-masing paslon. Makanya jadi baik tidaknya tuh tergantung apa ya, tergantung orang itu memandang sih. Kalau menurut saya GoFood tuh nggak baik gitu. Jadi jangan GoFood. Belum, saat ini belum. Oh, saat ini belum. Sebenarnya cocok nggak cocok itu perspektif ya. Kalau menurutku sebenarnya keduanya itu sama-sama cocok, terlepas dari semua embel-embel yang disampaikan sewaktu kampanye. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berani mencalonkan diri untuk memimpin suatu negara. Jadi mereka sudah pantas memimpin negara. Sekarang tergantung kita masyarakatnya gimana menentukan nasib Indonesia ke depannya. Sebenarnya dua-duanya cocok sih. Mereka punya sektor yang ingin mereka unggulkan masing-masing. Ini jawaban aman aja. Jangan diburu ya teman-teman. Kita semua teman.
Tapi aku yakin sih mereka ketika mereka udah berani mencalonkan diri jadi seorang pemimpin negara terutama ya, itu pasti mereka udah punya skill dan kapasitas yang mencukupi. Kita kan mahasiswa nggak tahu apa-apa, masa mau ngeklaim wah tidak layak. Wah, sombong. Kalau menurutku semuanya itu cocok gitu. Tinggal yang terbaik yang mana. Kalau aku sih sudah menerima pilihan. Saya kira masing-masing paslon juga memiliki memiliki nilai jual yang berbeda gitu. Ada yang salah satu paslon yang lebih mementingkan katakanlah ekonomi, lebih kuat ekonomi, yang satu paslon mementingkan tentang pertahanan dan keamanan. Jadi tergantung kita besok, katakanlah kita mahasiswa yang bergerak di bidang ekonomi, kita harus melihat ketika besok katakanlah kita 5 tahun kita masuk ke dalam suatu kondisi di mana kita masuk ke dalam angkatan kerja. Nah seperti itu ya saya tidak mengarahkan gitu ya, ini tafsirkan sendiri aja kan. Jadi ya pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan Anda gitu. Jadi ibarat kata beli barang sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya kalian butuhnya dalam bidang seperti itu, ya pilih barang itu. Ketika kalian butuh barang seperti ini, ya pilih barang itu. Jangan sampai termakan isu-isu. Kurang seru kalau menurut saya. Kurang seru, kenapa? Kalau dulu tuh orang-orang kampanye tuh seru gitu, ngadain acara, ngadain band-bandan apa segala macam. Rame gitu di alun-alun tuh rame pokoknya lah. Iya. Ada Kampanyenya senam pagi berarti. Iya, senam pagi gitu-gitu seru jadinya. Kalau sekarang kan yang di sana berantem, tawuran apa segala macam, nggak seru lah, bahaya pokoknya. Bahaya. Iya, kalau misalnya dibilang tentang baik buruknya berkampanye ya, namanya berkampanye itu setahu saya ada 3 jenis kampanye, positif, negatif, black campaign, sama-sama semua. Kenapa harus pakai hal-hal yang sara gitu? Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kalian menang itu mantap kalau misalnya menang. Tapi kalau nggak menang kan sayang, dosanya udah banyak, kalah lagi kan sayang gitu ya kan. Sudah membohongi. Sudah membuat hoax, sudah semuanya sudah menjanjikan HAM tapi tidak diselesaikan. Waduh. Sudah menjanjikan ABCDEFG tidak terselesaikan. Sebenarnya sih kalau kampanye yang dikeluarkan dari tim-tim yang resmi dan terdaftar sih sudah baik. Mereka semua mengungkapkan program unggulan dan kebaikan dari tiap-tiap calon. Cuma yang gawat tuh kadang-kadang kampanye dari orang-orang yang bukan tim pemenangan tapi mengatasnamakan tim pemenangan yang isinya menjelek-jelekkan lawan. Itu sih yang sangat disayangkan. Terus sama satu lagi sih yang saya belum paham esensinya sampai sekarang, itu adalah kampanye dengan war-war di pinggir jalan. Apalagi kalau lewat rumah sakit itu, bayangin kalau saudara Anda yang ada di rumah sakit butuh bantuan tapi ada yang war-war di luar. Astagfirullahaladzim. Iya, kemarin yang katanya juga lagi ada UN SMA. Iya, di situ. UN loh, mereka itu calon penerus bangsa, kalian ganggu ujiannya. Itu sangat disayangkan sih. Kalau aku rasa sih sebenarnya kampanye sekarang tuh kalau kata orang-orang sih menebarkan ketakutan. Jadi aku rasa jelek lah kampanye yang sekarang. Kurang mendidik, kurang menjual program kerja, kurang apalah. Jadi hanya sebatas saling mengolok-olok. Jadi aku rasa kurang. Sebenarnya dalam kampanye itu banyak strategi. Nah ketika dalam strategi dibedah dapat banyak cara. Maksudnya sekarang orang pun nggak bakal peduli ketika banyak cara atau banyak cara yang mereka lakukan itu tidak mempedulikan dampaknya ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya lo misalnya melakukan suatu cara tapi dengan bisa mendapatkan suara yang banyak, kenapa nggak gitu? Makanya sekarang yang saya lihat banyak juga orang-orang yang menggunakan cara yang tidak halal tapi berharapkan nilai yang lebih gitu. Katakanlah lo modal kecil tapi harapan lo besar gitu. Jadi intinya yang saya lihat sekarang tidak ada namanya politik pencerdasan, adanya ada politik semacam pembodohan. Karena apa? Banyak juga isu-isu yang dibuang atau dilontarkan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat takut atau membuat masyarakat bingung. Dan dampaknya apa? Dampaknya nilai golput tinggi. Bisa dibilang tahun 2014 sekarang 14%, sekarang bisa juga 20%. Nah jadi untuk orang-orang yang berkepentingan di sana, tolong ketika besok menjabat di sana, buatlah kampanye yang mendidik. Jangan sampai ketika kalian lebih mementingkan kepentingan kalian sendiri akan mendapat ke generasi penerus. Itu yang tidak saya inginkan. Makanya juga buat teman-teman janganlah seperti itu. Ya maupun satu ataupun dua kan, dua-duanya sebenarnya punya tujuan yang baik. Ya gimana cara, kalau misalnya kita kalah ya lapang dada, kalau misalnya kita menang ya santai aja. Iya, cara menanggapi hasilnya ya, yang pertama kita harus berterima kasih juga kepada mereka berempat karena mereka berani mengemban tugas yang seberat ini. Jadi kalau misalnya siapapun yang menang, baik itu 01, baik itu 02 yang menang, tolong itu tetap diapresiasi. Kita sebagai mahasiswa, kita juga harus mengkontrol apa yang sudah dilakukan mereka. Intinya kita harus bisa berlapang dada untuk kalian 01, 02. Siapapun yang menang,
tolong didukung. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin sih cara yang baik sih ya udah kamu terima aja dan kamu lah kerjakan sebaik mungkin apa yang bisa kamu kerjakan. Jadi karena siapapun pemerintahnya kalau kamunya males-malesan juga sukses itu jauh rasanya. Jadi menurutku sih siapapun yang menang, bagaimanapun kebijakannya nanti, kita sebagai masyarakat sih tetap harus kerja keras dan mengoptimalkan apa yang kita bisa. Ya aku rasa kita semuanya harus terima lah ya, apapun itu nanti hasilnya yang paling valid adalah dari KPU. Jadi untuk siapapun nanti pendukung paslon 1, 2 ya terimalah dengan lapang dada. Kalau yang menang 1, kalau yang menang 2 nggak masalah. Intinya legowo sih. Jadi kalau misalnya emang jagoan-jagoannya kalah, ya udah gitu. Artinya jagoan aja dijagokan, itu adalah pilihan yang terbaik untuk bangsa. Jangan sampai ketika salah satu keluarga atau salah satu teman memiliki pilihan berbeda menjadi musuh. Menurut saya itu jangan sampai lah terjadi politik perpecahan. Jadi perlu didamaikan juga. Oleh sebab itu perlu namanya jiwa kesatria. Ketika jagoannya kalah atau jagoannya menang, ya udah cukup, jangan terlalu mengubah. Yang kalah terima dan yang menang jangan manas-manasi. Nanti besok berantem, nah itu harus dihindarkan gitu. Jadi kalau yang dia menang ya menang aja, yang kalah ya terima. Dia harus jaga kesatuan NKRI besok. Oke. Ya untuk Sobat Kitela, 17 April jangan lupa ulang tahun saya. Jangan lupa nyoblos dan rayakan pemilu raya. Wih, oke, terima kasih. Sawadikap. Untuk semua teman-teman, terutama Sobat Kitela, jangan lupa tanggal 17 April kita harus nyoblos. Masalah duit itu belakangan, tapi hak suara harus tetap digunakan. Duit diterima, nama-nama uang jajan untuk kalian anak kos. Dan satu lagi nih, untuk teman-teman semua, setelah 17 April 2019, buang atribut 0102 kalian, kita tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang menang, jangan bertinggi hati, dan untuk teman-teman yang golput, kalian man of the match pada hari mantap. Terima kasih, Theo. Buat kalian-kalian yang nonton video ini, walaupun mungkin gak seberapa karena ini channelnya masih sepi, tapi saya ingatkan buat kalian yang nonton, dimanapun kalian berada, gunakan hak pilih kalian. Kalaupun kalian mau golput nih, aku nggak mengajarkan kalian golput ya. Kalaupun memang tidak ada dari kalian yang mau menggunakan hak pilihnya, silahkan datang ke TPS dan tetap mencoblos. Tapi buat surat-suratnya jadi tidak sah. Boleh nggak sih sebenarnya? Karena kalau menurutku ketika kalian tidak mencoblos, surat suaranya itu masih mulus, akan ada kemungkinan terburuknya itu hak pilih Anda itu disalahgunakan oleh orang lain. Jadi ya intinya kalian datang ke TPS, coblos sesuai hati nurani Anda, ngecap di tinta, di kelingking, habis itu silahkan kalian nikmati diskon-diskon promo-promo yang ada di warung-warung. Karena pasti banyak banget promo ketika kalian menunjukkan jari kelingking kalian yang ada tintanya. Oke, manusia diskon, terima kasih. Mantap. Terima kasih Bapak Dimas. Jangan lupa 17 April pilih sesuai hati nurani. Kita ini sebagai generasi milenial sudah saatnya kita juga harus melek politik. Karena apa? Satu hari atau satu kali coblosan kalian adalah menentukan nasib bangsa. Sesuai dengan tagline dari KPU yang dibawa sekarang adalah pemilih berdaulat, negara kuat. Gitu. Jadi dari saya mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Risha. Oke. Buat teman-teman, ayo ini adalah satu pesta kita, jangan sampai pesta tersebut kita dikacaukan atau digecokin orang lain. Jadi tolong buat besok dijaga keutuhan NKRI, dijaga keutuhan bangsa, jangan sampai besok menjadi ajang perang, tapi dijadikan besok sebagai ajang yang merdeka atau ajang untuk kita bersenang-senang, karena besok ada pesta demokrasi yang hanya 5 tahun sekali. Itu seperti itu, Mas. Terima kasih. Mantap, terima kasih.